Aku berbaring sendirian di ranjang rumah sakit 2 hari setelah operasi. Lalu, sebuah foto masuk ke ponselku. Suamiku tersenyum lebar, menggendong bayi perempuan lain, dikelilingi ibu mertua dan adik iparku. Mereka kira aku akan menangis. Mereka tidak tahu. Seluruh harta yang mereka nikmati hari ini berdiri di atas namaku. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Tekan tombol like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus sampai ke kalian. Karena kisah yang akan saya bagikan ini mungkin pernah terjadi di dekat kalian. Nama saya Sinta Halimah, 41 tahun. Saya seorang notaris, sekaligus pemilik tunggal sebuah grup properti di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 7 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Saat itu malam, 2 hari setelah operasi pengangkatan kista saya, kamar rawat VIP itu sunyi. Hanya ada bunyi mesin monitor di sebelah ranjang. Bau antiseptik menusuk hidung. Perut bagian bawah saya masih berdenyut perih. Setiap kali saya menarik napas terlalu dalam, nyerinya menjalar sampai ke punggung. Tapi yang lebih menyakitkan bukan luka operasi itu. Yang lebih menyakitkan adalah ranjang sebelah saya yang kosong. 2 hari sebelum saya masuk ruang operasi, Raka duduk di tepi tempat tidur kami. Ia menggenggam tangan saya. Matanya memelas, seperti biasa. "Sayang, maafkan aku," katanya pelan. "Proyek di Makassar tiba-tiba bermasalah. Klien minta aku turun langsung minggu ini. Kalau tidak, kontrak puluhan miliar bisa lepas." Ia menunduk, seolah benar-benar tersiksa. "Aku merasa jadi suami paling buruk. Meninggalkanmu di saat seperti ini." Saya menatapnya lama. Sebagai perempuan yang membangun perusahaan dari nol, saya paham kerasnya dunia bisnis. Perusahaan yang sekarang dipimpin Raka sebenarnya anak perusahaan dari grup yang saya dirikan sendiri. Jauh sebelum saya mengenalnya, sayalah yang mengangkat Raka jadi direktur, supaya ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga, supaya ia bisa tegak di depan ibunya. Maka saya tersenyum. Saya usap rahangnya dengan lembut. "Pergilah," kata saya. "Aku perempuan kuat. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Saya bahkan menenangkannya bahwa ada perawat yang sudah saya bayar mahal. Dan disinilah saya sekarang, terbaring lemah, sendirian, menunggu suami yang katanya sedang menyelamatkan kontrak. Siang tadi hujan turun deras di luar jendela. Untuk mengalihkan rasa perih, saya membuka ponsel, bukan akun pribadi. Saya beralih ke akun cadangan yang biasa saya pakai memantau pesaing bisnis. Entah dorongan dari mana, jari saya mengetik nama satu akun di kolom pencarian. Akun Maya, adik kandung Raka. Hubungan saya dengan Maya dan ibu mertua memang tidak pernah benar-benar hangat. Sejak awal menikah, mereka menatap saya dengan sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang terlalu ambisius. Perempuan yang katanya tidak tahu cara mengurus suami. Saya selalu diam. Saya pikir, biarlah. Waktu akan menjawab. Malam itu, waktu benar-benar menjawab. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Akun Maya terbuka. Foto paling atas membuat napas saya tertahan. Di foto itu, ada Raka, tersenyum lebar, menggendong seorang bayi perempuan. Di sampingnya, seorang wanita muda saya tidak kenal, memeluk lengannya, manja. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya. Juga Maya, semua tersenyum bahagia, seperti satu keluarga utuh yang sedang merayakan sesuatu. Keterangan foto itu hanya satu kata, lengkap. Saya membaca kata itu berkali-kali. Lengkap. Keluarga mereka kini lengkap, tanpa saya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Mungkin karena luka di perut sudah cukup mengajari saya soal rasa sakit. Saya kembali ke kampung halaman ingatan saya 7 tahun lalu. Saat itu Raka hanya seorang sarjana hukum biasa, pegawai magang di kantor notaris saya. Ia sopan, rajin, selalu datang paling pagi. Saya jatuh cinta bukan pada hartanya, karena ia tidak punya apa-apa. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya, seolah saya seluruh dunianya. Ibunya
Bu Sumarni datang ke pernikahan kami dengan wajah masam. Anak saya menikahi perempuan tua yang lebih kaya, bisiknya pada tetangga. Saya dengar itu. Saya pura-pura tidak dengar. Setelah menikah, saya berikan Raka segalanya. Mobil sedan mewah atas nama perusahaan. Jabatan direktur di anak perusahaan properti saya. Rumah yang kami tempati di kawasan Pondok Indah. Juga aset perusahaan saya. Saya ingin ia merasa jadi laki-laki, bukan menantu yang menumpang. Tapi, semakin banyak yang saya beri, semakin jauh ia melangkah dari saya. Dan saya, yang sibuk dengan 3 kantor cabang, tidak pernah sempat bertanya kemana. Saya masih ingat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saya pulang lebih awal dari kantor, membawa kue dan harapan sederhana. Tapi di rumah, Bu Sumarni sudah menggelar acara keluarga besar tanpa memberitahu saya. Meja makan penuh, semua kursi terisi. Tidak ada satu pun yang disisakan untuk saya. "Oh, kamu pulang," kata Bu Sumarni datar. "Maaf, kursinya habis. Kamu makan di dapur saja ya." Raka, suami saya, hanya menunduk menatap piringnya. Ia tidak membela saya. Malam itu saya makan sendirian di dapur, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya tidak pernah menceritakan malam itu pada siapapun. Saya telan saja, seperti saya menelan ratusan penghinaan kecil lainnya. Sinta terlalu sibuk, tidak sempat punya anak. Sindir Maya di depan tamu. Perempuan karir memang begitu, lupa kodratnya. Tambah Bu Sumarni. Setiap kalimat itu menancap, tapi saya selalu memilih diam. Saya pikir, kesabaran akan membuat mereka melihat ketulusan saya. Ternyata, kesabaran hanya membuat mereka berpikir, saya tidak akan pernah melawan. Bu Sumarni dan Maya makin sering datang ke rumah. Mereka mengatur dapur saya, mengatur jadwal Raka, bahkan mengatur kapan saya boleh bicara di meja makan sendiri. Sinta sibuk terus. "Untung ada bunda yang urus Raka," kata Bu Sumarni suatu kali. Saya tersenyum. Saya pikir itu hanya basa-basi ibu mertua yang posesif. Saya tidak tahu, kata bunda itu, kelak akan punya arti lain. Malam itu di rumah sakit, saya tidak bisa tidur. Bukan karena nyeri, tapi karena otak saya mulai bekerja. Saya bukan perempuan yang menangis lalu menyerah. Saya notaris. Saya pengusaha. Saya tahu satu hal yang tidak Raka tahu. Air mata tidak menyelesaikan apapun. Tapi bukti menyelesaikan segalanya. Keesokan paginya, Raka tiba-tiba muncul di kamar rawat saya. Katanya, proyek Makassar selesai lebih cepat. Ia membawa sekeranjang buah. "Sayang, maaf, aku terlambat," ujarnya. Mencium kening saya. Saya tersenyum lemah. Saya biarkan ia memainkan perannya. Karena malam ini, saya juga akan memainkan peran saya. Peran istri sakit yang tidak tahu apa-apa. Sore harinya, Raka tertidur di sofa kamar. Kelelahan berpura-pura. Ponselnya tergeletak di meja. Menyala oleh sebuah pesan masuk. Saya bangkit perlahan. Menahan perih di perut. Saya ambil ponsel itu. Pola kuncinya tidak pernah ia ganti sejak menikah. Huruf R. Inisial namanya sendiri. Betapa ia mencintai dirinya. Pesan teratas dari kontak bernama Bunda Bella. Saya buka. Tangan saya dingin, tapi mata saya jernih. Isinya penuh kata mesra. Raka memanggil wanita itu. "Bunda," ia berjanji mengirim uang bulanan tambahan untuk perawatan bayi mereka. Lalu ada chat dengan ibunya, Bu Sumarni. Ibunya menyuruh Raka segera mencari rumah lebih besar untuk Bella. Rumah Bintaro sudah sempit setelah ada cucu. Tulis Bu Sumarni. Raka menjawab, ia sedang mencari cara menarik uang dari perusahaan tanpa ketahuan. Saya membaca setiap baris 2 kali. Lalu saya potret semuanya. Bukan dengan ponsel Raka, dengan ponsel saya sendiri. Bukti harus ada di tangan yang benar. Setelah selesai, saya kembalikan ponselnya persis seperti semula. Saya berbaring lagi di sebelah pria yang kini berstatus musuh terbesar saya. Saya pejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya bisa tidur nyenyak. Rumah Bintaro. Nama itu menempel di kepala saya sepanjang malam. 2 tahun lalu, Raka memang meminta saya menandatangani berkas pembelian sebuah rumah di Bintaro. Alasannya untuk investasi properti perusahaan. Saya percaya.
Saya tanda tangan tanpa banyak bertanya. Itu kesalahan saya. Sekarang saya tahu. Rumah itu yang dibeli atas nama saya, ditempati istri simpanannya. Karma yang manis, pikir saya. Karena secara hukum, rumah itu milik saya. Pagi berikutnya, setelah Raka berangkat ke kantor dengan mobil sedan yang juga milik perusahaan saya bertindak. Dokter menyuruh saya istirahat seminggu penuh. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya minta Pak Yanto, sopir pribadi yang sudah ikut saya belasan tahun, menjemput saya. Bu, dokter bilang, Ibu harus istirahat, katanya cemas. Pak Yanto, jawab saya tenang. Ada yang lebih sakit daripada luka operasi. Antar saya ke kantor Pak Darmawan. Pak Darmawan adalah pengacara kepercayaan saya sejak awal saya membangun grup. Ruang kerjanya elegan dan kedap suara. Begitu saya tiba, ia menyambut saya bersama 3 pria berkemeja rapi. Selamat pagi, Bu Sinta. Senang melihat Ibu sudah bisa beraktivitas, sapanya. Pagi, Pakistan, jawab saya. Bagaimana hasil kerja tim Bapak beberapa hari ini? Ketiga pria itu adalah tim auditor eksternal yang diam-diam saya tugaskan sebulan lalu. Bukan karena saya sudah tahu soal perselingkuhan, tapi karena naluri bisnis, saya mencium ada yang janggal di arus kas perusahaan. Ketua tim auditor maju, menyerahkan map tebal. Hasilnya cukup mengejutkan. Bu, katanya, selama 2 tahun terakhir, Pak Raka konsisten mencairkan dana lewat vendor fiktif. Vendor yang seolah-olah memasok bahan baku untuk pabrik kita. Total kerugian perusahaan mencapai 2,4 miliar rupiah. Saya membuka map itu. Angka-angka tersusun rapi, hitam di atas putih. Tidak ada yang lebih jujur daripada angka. Kemana uang itu mengalir? Tanya saya. Sebagian ke rekening pribadi atas nama ibu kandung beliau, Bu Sumarni. Jawab auditor. Sebagian lagi untuk melunasi cicilan rumah di Bintaro. Rumah yang menurut catatan kami justru atas nama ibu sendiri. Saya tersenyum tipis. Potongan teka-teki itu kini lengkap. Rumah yang saya tanda tangani 2 tahun lalu dibayar dengan uang yang dicuri dari perusahaan saya untuk ditinggali perempuan simpanan suami saya. Mereka begitu serakah, sampai lupa siapa pemilik nama di setiap surat itu. Pak Raka cukup ceroboh menutupi jejaknya, tambah Pak Darmawan. Ia mengira tidak ada yang berani memeriksa direktur. Dia lupa, kata saya pelan. Siapa yang mengangkatnya jadi direktur? Saya tutup map itu. Saya tarik napas. Perih di perut tidak lagi terasa. Yang saya rasakan hanya satu. Ketenangan seorang pemain catur yang sudah melihat 10 langkah ke depan. 2 hari setelah dari kantor Pak Darmawan, Bu Sumarni dan Maya datang menjenguk saya di rumah. Saya hampir tertawa melihat kepura-puraan itu. Tapi saya tahan. Saya masih butuh mereka lengah. Mereka membawa sekotak kue dan wajah penuh perhatian yang dibuat-buat. Sinta, kamu harus cepat sembuh ya, kata Bu Sumarni. Mengusap tangan saya. Kasihan Raka. Kerja keras sendirian, sementara istrinya sakit terus. Maya berkeliling di rumah saya. Matanya menjelajah setiap perabot. Saya tahu persis apa yang ia lakukan. Ia sedang menaksir harga, menghitung warisan yang belum jadi miliknya. Mbak, lukisan ini mahal ya? Tanya Maya. Menunjuk satu bingkai di dinding. Lumayan, jawab saya pelan. Tapi semua di rumah ini ada suratnya. Atas nama saya, Maya tersenyum kaku, lalu mengalihkan pembicaraan. Bu Sumarni mendekat, suaranya merendah seperti berbisik rahasia. Sinta, kalau terjadi apa-apa padamu, kamu sudah atur semuanya untuk Raka, kan? Sebagai suami, dia berhak. Saya menatapnya. Di balik senyum lembut itu, saya melihat keserakahan yang telanjang. Sudah saya atur, Bu, jawab saya tenang. Semuanya sudah saya atur dengan sangat rapi. Mereka pulang dengan puas. Mereka kira saya menyerahkan segalanya pada Raka. Padahal yang sudah saya atur adalah kehancuran mereka sendiri. Sementara saya menyusun bukti. Di luar sana, mereka justru makin lupa diri. Sore itu, Maya mengunggah foto di akun media sosialnya. Tas bermerek mahal,
Liburan ke villa di puncak, restoran kelas atas. Keterangannya, rezeki anak baik. Saya tahu persis dari mana rezeki itu. Dari urat nadi perusahaan saya. Maya bahkan menandai mobil baru yang ia kendarai. Mobil yang ternyata juga dibeli atas nama perusahaan. Lewat skema cicilan yang dikarang Raka. Malam itu, ponsel saya berdering. Bu Sumarni menelpon. Suaranya tinggi, penuh amarah. Seolah dialah yang dizalimi. Sinta, kamu ini istri macam apa? Bentaknya. Suamimu kerja keras membanting tulang. Kamu malah sakit-sakitan terus. Pantas saja Raka lelah. Kamu tidak becus mengurus suami sendiri. Saya dengarkan semua itu dengan tenang. Iya. Bu, saya memang sedang banyak belajar. Jawab saya halus. Belajar mengurus banyak hal sekaligus. Bu Sumarni tidak tahu. Kalimat itu punya dua makna. Malam itu, tanpa sengaja, saya menemukan satu hal lagi. Raka lupa keluar dari akun pesannya di tablet rumah yang biasa kami pakai bersama. Ada satu grup keluarga yang selama ini saya tidak pernah tahu keberadaannya. Grup berisi Raka, Bu Sumarni, Maya, dan beberapa kerabat dekat mereka. Tanpa saya, istri sah, pemilik perusahaan, tidak diundang ke grup keluarganya sendiri. Saya buka, dan isinya membuat dada saya sesak, lalu mengeras seperti batu. Mereka membicarakan saya bertahun-tahun. Mereka menertawakan cara saya berpakaian, mengejek saya yang belum punya anak. Bu Sumarni menulis, sabar, nanti kalau Sinta sudah tidak ada, semua jadi milik kita. Maya menambahkan dengan emoji tertawa. Mbak tua itu cuma mesin uang. Ban, Raka, suami saya, hanya membalas dengan jempol. Setuju, tanpa membela saya sedikit pun. Saya potret semua percakapan itu. Setiap baris, setiap hinaan. Bukan untuk menangisinya, tapi untuk mengingatkan diri saya. Mengapa saya tidak boleh berhenti? Saya matikan tablet itu. Saya tatap langit-langit kamar. Selama ini saya pikir saya hanya berhadapan dengan suami yang berkhianat. Ternyata saya berhadapan dengan satu keluarga sejak awal. Hanya melihat saya sebagai dompet berjalan. Anehnya, penemuan itu tidak membuat saya hancur. Justru membuat saya semakin tenang, semakin yakin, semakin dingin. Karena sekarang saya tahu pasti, tidak ada satupun dari mereka yang layak saya kasihani. Tidak ada lagi keluarga yang harus saya selamatkan. Yang ada hanya keadilan yang harus saya tegakkan. Esok harinya, saya minta tim keuangan diam-diam menelusuri rekening bersama kami. Hasilnya membuat saya menggenggam meja kuat-kuat. Tabungan bersama yang seharusnya untuk biaya operasi saya sudah terkuras separuh. Raka memindahkannya ke rekening lain sebulan sebelum saya masuk ruang operasi. Jadi ketika ia berkata, khawatir soal biaya rumah sakit saya, itu pun kebohongan. Ia sudah memindahkan uang itu untuk perawatan bayi perempuan lain. Saya catat angka itu. Saya simpan buktinya. Satu lagi paku untuk peti mereka. Belum selesai di situ. Auditor saya menemukan satu polis asuransi jiwa atas nama saya. Polis yang saya tidak pernah tahu pernah dibuat. Penerima manfaatnya bukan anak saya. Bukan keluarga saya, tapi Raka 100%. Dibuat tepat 3 bulan sebelum jadwal operasi saya. Saya menatap dokumen itu lama. Punggung saya terasa dingin. Mungkin operasi kista itu memang murni masalah kesehatan. Tapi fakta bahwa ia menyiapkan polis itu diam-diam. Mengirim saya sendirian ke rumah sakit. Lalu pergi ke pelukan perempuan lain. Membuat saya berhenti memberi mereka manfaat keraguan. Saya bukan lagi istri yang sakit dan butuh dikasihani. Saya adalah pemilik perusahaan yang baru saja menemukan pencuri di dalam rumahnya sendiri. Dan pencuri itu tidur di sebelah saya setiap malam. Mulai detik itu, tidak ada lagi setetes pun keraguan di hati saya. Yang ada hanya rencana, rapi, sabar, dan tidak bisa dibatalkan. 3 hari kemudian, Raka pulang ke rumah membawa sikap manis yang dibuat-buat. Ia memasak air. Ia menanyakan kabar luka operasi saya. Sayang, kamu harus banyak istirahat. Biar aku yang urus perusahaan dulu, katanya lembut. Saya tersenyum dari balik selimut. Terima kasih, Mas.
jawab saya. Aku beruntung punya suami sepertimu. Ia tidak tahu, di laci meja saya sudah tersimpan map tebal berisi seluruh dosanya. Ia kira ia sedang mengurus perusahaan, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Keesokan harinya, Raka mencoba langkah yang lebih berani. Ia datang ke kamar dengan setumpuk berkas dan senyum lembut. Sayang, ini cuma formalitas, katanya. Tanda tangan surat kuasa perpanjangan untuk proyek. Biar selama kamu sembuh, semua urusan perusahaan bisa aku tangani penuh. Saya ambil berkas itu. Saya baca pelan. Halaman demi halaman. Seperti seorang notaris membaca akta. Dan di sanalah saya menemukannya. Pasal yang ia sembunyikan di halaman keempat. Surat itu bukan sekedar perpanjangan. Itu pemindahan wewenang penuh atas seluruh rekening perusahaan. Saya hampir saja tertawa. Ia mencoba menjebak notaris dengan akta palsu. Tapi saya tahan. Saya pura-pura kelelahan. Mas, aku pusing sekali hari ini, kata saya. Memegang kepala. Besok saja ya, biar aku baca dengan jernih. Raka tampak kecewa. Tapi ia tidak memaksa. Iya. Sayang, istirahatlah dulu. Begitu ia keluar kamar. Saya foto setiap halaman surat itu. Bukti niatnya kini ada di tangan saya, hitam di atas putih. Ia datang untuk merampas rekening saya. Ia pulang membawa satu lagi paku untuk petinya sendiri. Selama seminggu berikutnya, saya bergerak dalam diam. Di siang hari, saya jadi istri lemah yang berbaring di kamar. Di malam hari, ketika Raka tidur, saya bekerja dari laptop di ruang kerja saya. Saya tidak terburu-buru. Orang yang marah membuat keputusan bodoh. Orang yang tenang membuat keputusan yang mematikan. Langkah pertama, saya panggil notaris rekan saya. Bukan saya sendiri yang menangani. Saya pisahkan secara hukum seluruh aset pribadi saya dari aset yang dikelola Raka. Akta perusahaan, sertifikat tanah, surat kepemilikan kendaraan. Saya tata ulang semuanya. Selama 2 tahun ini, Raka mengira ia mengendalikan perusahaan. Padahal setiap surat kuasa yang ia pegang punya batas yang ia tidak pernah baca. Saya yang menyusun kalimatnya dulu. Saya tahu setiap celahnya. Langkah kedua, rumah Bintaro. Pak Darmawan, kata saya di telepon, urus surat penyitaan dan penjualan rumah itu. Saya sudah punya pembeli yang siap bayar tunai minggu ini. Pastikan penghuni di dalam tidak tahu apa-apa sampai pemilik baru datang. Siap. Bu, jawabnya. Secara hukum, prosesnya bersih. Rumah itu memang milik ibu. Saya tutup telepon. Saya bayangkan wajah Bella saat tahu rumahnya bukan miliknya. Tapi saya tidak akan repot melihatnya. Saya punya hal yang lebih besar untuk diurus. Langkah ketiga, fasilitas mereka. Semua kartu kredit tambahan yang dipegang Bu Sumarni dan Maya, saya blokir. Kartu-kartu itu terhubung ke rekening utama atas nama saya. Selama ini, mereka belanja tanpa pernah bertanya siapa yang membayar. Mulai hari itu, setiap mesin pembayaran akan menolak kartu mereka. Mobil yang dipakai Maya karena atas nama perusahaan. Saya minta pihak leasing menariknya dengan alasan tunggakan yang secara administrasi memang bisa saya buat sah. Langkah keempat, saya temui kepala cabang bank tempat perusahaan saya menyimpan dana. Saya jelaskan. Sebagai pemegang rekening utama, saya menarik seluruh kewenangan tambahan Raka. Mulai hari ini, setiap transaksi atas nama perusahaan harus melalui persetujuan langsung saya, kata saya. Pihak bank yang sudah mengenal saya bertahun-tahun langsung memproses permintaan itu. Dalam satu sore, semua pintu keuangan yang dulu saya buka untuk Raka, saya kunci kembali. Ia masih datang ke kantor setiap pagi, masih duduk di kursi direktur. Tapi kursi itu mulai hari itu hanya tinggal kursi kosong tanpa kuasa. Saya bersandar di kursi kerja saya malam itu. Saya rasakan kelegaan yang aneh mengalir di dada. Urat nadi keuangan mereka, satu persatu sudah saya jepit. Tanpa uang dari perusahaan saya, Raka hanyalah laki-laki tanpa modal. Bu Sumarni tidak akan bisa pamer lagi di arisan. Dan Maya harus belajar kembali naik kendaraan umum. Tapi semua itu baru pemanasan.
Pukulan sebenarnya belum saya lepaskan. Beberapa hari kemudian, retakan mulai muncul di pihak mereka. Maya menelpon Raka sambil menangis. Saya dengar dari kamar sebelah, kartu kreditnya ditolak di tengah mall, di depan teman-temannya. Memalukan, katanya. Lalu mobilnya ditarik petugas leasing, tepat di depan rumah ibu mertua. Bu Sumarni berteriak-teriak menuduh perusahaan salah sistem. Raka panik. Ia menelpon ke sana kemari, mencari tahu apa yang terjadi. Ia masih belum sadar. Badai itu datang dari kamar istrinya yang ia kira sedang sekarat. Malam itu, Raka masuk ke kamar dengan wajah tegang. Sayang, ada masalah di perusahaan. Kartu-kartu keluarga kita kena blokir, katanya. Saya menatapnya dengan wajah polos. Oh ya, mungkin sistem bank sedang gangguan. Mas, jawab saya pelan. Coba tanyakan ke bagian keuangan besok pagi. Ia mengangguk. Sedikit lega. Ia kira saya tidak tahu apa-apa. Saya membiarkannya tidur tenang malam itu. Tidur terakhirnya yang tenang. Esok paginya, Raka berangkat ke kantor lebih awal. Ia ingin menyelesaikan urusan kartu yang diblokir, yang tidak ia tahu. Pagi itu, saya sudah lebih dulu mengirim undangan. Undangan rapat keluarga di rumah ibu mertua akhir pekan ini. Saya menulisnya manis. Saya rindu berkumpul dengan keluarga. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Bu Sumarni membalas singkat. Akhirnya, kamu tahu diri juga, Nak. Ia kira saya akan datang untuk meminta maaf. Ia kira saya akan menyerah. Sebelum hari itu tiba, saya siapkan satu hal terakhir. Saya cetak semuanya. Laporan audit, tangkapan layar percakapan Raka dan Bella, chat Bu Sumarni soal rumah baru, sertifikat rumah Bintaro atas nama saya, akta penjualan rumah itu, yang sudah resmi berpindah ke pembeli baru. Saya susun rapi dalam satu map, hitam di atas putih. Saya juga meminta Pak Darmawan dan satu orang auditor hadir sebagai saksi. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk memastikan semua yang saya ucapkan sah secara hukum. Malam sebelum pertemuan, saya berdiri di depan cermin. Wajah saya pucat. Luka operasi masih ada, tapi mata saya tidak lagi kosong. Saya pikirkan 7 tahun pernikahan ini. Semua yang saya beri, semua yang mereka injak, saya tidak akan membalas dengan teriakan. Itu cara mereka. Saya akan membalas dengan cara saya. Tenang, bersih, berkelas. Besok, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menopang hidup mereka. Tapi malam itu, satu hal terjadi yang tidak saya rencanakan. Pukul 11 malam, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Suara seorang perempuan muda, gemetar, terdengar di ujung sana. Apakah ini Bu Sinta? Istri sah Mas Raka. Saya terdiam sejenak. Ya, saya Sinta. Dengan siapa saya bicara? Saya Bella. Bu, katanya. Saya minta maaf. Saya harus bicara dengan ibu. Saya tarik kursi. Saya duduk. Silahkan, saya mendengarkan. Bella menangis di telepon. Katanya, ia dulu tidak tahu Raka sudah beristri. Raka mengaku duda. Bu Sumarni meyakinkannya bahwa istri lama Raka sakit-sakitan dan akan segera pergi. Mereka menjanjikan Bella rumah, mobil, kehidupan layak untuk bayinya. Tapi minggu ini semuanya runtuh. Kartu diblokir. Rumah Bintaro tiba-tiba dijual. Petugas datang menyuruhnya pindah dalam 3 hari. Saya ditipu juga. Bu, isaknya. Saya cuma ingin yang terbaik untuk anak saya. Saya menghela napas. Di titik itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan benci, tapi semacam iba. Bella hanyalah pion lain di papan catur yang sama. Sama seperti saya dulu. Perempuan yang dibutakan oleh laki-laki yang pandai berjanji. Bella, kata saya, tenang. Anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan menyentuh anakmu. Tapi rumah itu memang milikku, dan uang yang menafkahimu dicuri dari perusahaanku. Besok, datanglah ke rumah ibu mertua. Bawa anakmu. Saatnya semua orang mendengar kebenaran. Bella terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Baik, Bu,
Saya akan datang. Saya tutup telepon. Saya menatap langit malam dari jendela. Rencana saya berubah malam itu. Tapi berubah menjadi lebih kuat. Karena besok, bukan hanya saya yang akan bicara. Saksi terbaik atas kebusukan Raka. Justru perempuan yang ia janjikan masa depan. Terkadang karma datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang paling dipercaya si pelaku. Saya hampir tidak tidur malam itu. Bukan karena gugup, tapi karena saya berkali-kali memutar ulang setiap kemungkinan di kepala saya. Bagaimana jika Raka menyangka saya punya audit? Bagaimana jika Bu Sumarni mengamuk? Saya punya saksi. Bagaimana jika mereka memohon? Saya sudah lama berhenti percaya air mata mereka. Setiap pintu yang mungkin mereka coba sudah saya kunci lebih dulu. Saya hanya perlu satu pagi untuk merobohkan istana yang saya bangun untuk orang-orang yang salah. Saya tidak takut. Orang yang sudah kehilangan rasa percaya tidak punya apa-apa lagi yang bisa direnggut darinya. Yang saya rasakan hanya satu hal yang asing, kebebasan. Bertahun-tahun saya hidup untuk membuktikan diri pada orang yang tidak pernah ingin melihat saya. Besok, saya tidak akan membuktikan apa-apa lagi. Besok, saya hanya akan menutup pintu yang seharusnya sudah lama saya kunci. Hari yang saya tunggu pun tiba. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Aneh, padahal hati saya sedingin es. Pak Yanto mengantar saya ke rumah ibu mertua di kawasan Bekasi. Saya kenakan blazer abu-abu sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok. Saya tidak datang untuk pamer. Saya datang untuk menutup buku. Di belakang saya, mobil kedua membawa Pak Darmawan dan auditor saya. Mereka tidak ikut masuk dulu. Mereka menunggu aba-aba saya. Pintu dibuka oleh Maya. Wajahnya angkuh seperti biasa. Tumben datang sendiri. Mana mobil mewahmu? Sindirnya. Saya tersenyum. Saya naik mobil yang masih jadi milik saya. Maya. Ia mengernyit. Tidak mengerti. Saya melangkah masuk. Di ruang tamu, Bu Sumarni duduk di sofa utama, seperti ratu di singgasananya. Raka duduk di sampingnya, mencoba terlihat seperti suami yang sabar. Mereka semua memandang saya, menunggu saya bersujud meminta maaf. Duduklah, Sinta, kata Bu Sumarni dengan nada merendahkan. Kami senang akhirnya kamu sadar. Pernikahan ini butuh istri yang tahu tempatnya. Saya duduk dengan tenang. Saya letakkan satu map tebal di atas meja. Sebelum saya bicara, Bu, kata saya ingin semua yang hadir mendengarkan. Karena apa yang saya sampaikan hari ini menyangkut kita semua. Raka melirik map itu. Ada kilat gelisah di matanya. Naluri seorang penipu selalu tahu kapan permainannya mulai terbongkar. Raka, kata saya, menatap suami saya. Bagaimana proyek di Makassar? Ia tersenyum kaku. Lancar. Sayang, sudah selesai. Bagus, jawab saya. Karena saya tahu kamu tidak pernah ke Makassar. Ruangan hening. Saya buka map pertama. Ini foto kamu di sebuah rumah di Bintaro. 2 hari setelah operasi saya. Menggendong seorang bayi. Dikelilingi ibumu dan adikmu. Saya letakkan foto itu di meja. Wajah Bu Sumarni berubah. Sinta, kamu salah paham. Raka mulai panik. Itu anak teman. Anak teman. Saya buka map kedua. Ini percakapanmu dengan kontak bernama Bunda Bella. Kamu memanggilnya Bunda. Kamu berjanji mengirim uang bulanan untuk bayi kalian. Saya bacakan satu kalimat pelan. Suara saya tidak meninggi sedikit pun. Dan ini percakapanmu dengan ibumu. Soal mencari rumah lebih besar untuk Bella. Saya menatap Bu Sumarni. Bu, Anda yang menyuruhnya. Bukan. Bu Sumarni membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Itu urusan rumah tangga. Maya tiba-tiba berdiri. Kamu yang gagal jadi istri. Duduk. Maya, kata saya, tenang. Kita belum sampai ke bagianmu. Saya buka map ketiga. Map yang paling tebal. Ini laporan audit eksternal perusahaan. 2 tahun terakhir, Raka mencairkan 2,4 miliar rupiah lewat vendor fiktif. Uang itu mengalir ke rekening atas nama Bu Sumarni dan untuk membayar rumah Bintaro. Tangan Raka mulai gemetar. Keringat muncul di dahinya. Rumah Bintaro, lanjut saya. Dibeli atas nama saya 2 tahun lalu.
Kamu menyuruh saya menandatanganinya dengan alasan investasi perusahaan. Lalu kamu pakai untuk menyembunyikan perempuan simpananmu di dalamnya. Saya keluarkan satu lembar terakhir. Dan ini, akta penjualan rumah itu. Sudah resmi pindah tangan kemarin. Karena rumah itu milik saya. Saya berhak menjualnya tanpa izin siapapun. Pembeli baru akan datang besok. Penghuni di dalam sudah diminta pindah. Kamu jual rumahnya. Bu Sumarni akhirnya meledak. Itu rumah cucu saya. Cucu Anda, kata saya pelan. Tinggal di rumah yang dibeli dari uang curian atas nama saya. Secara hukum, Bu, tidak ada satupun nama Anda di rumah itu. Pak Darmawan, panggil saya. Pengacara saya masuk bersama auditor. Tolong jelaskan posisi hukum mereka. Pak Darmawan menjelaskan dengan tenang, dingin, lengkap dengan pasal. Penggelapan dalam jabatan, kerugian perusahaan, ancaman pidana. Bu Sumarni bangkit dari sofa. Mencoba satu cara lama yang selalu berhasil padanya. Ia mengubah nada bicaranya jadi lembut, hampir memohon. Sinta, Nak, kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan, kan? Tidak perlu sampai ke pengadilan. Malu kita di mata orang. Ibu janji, Raka akan berubah. Kita kembalikan uangnya pelan-pelan. Saya menatapnya tenang. Inilah perempuan yang menulis. Nanti kalau Sinta sudah tidak ada. Saya tahu persis apa arti senyum manis itu sekarang. Bu, kata saya. 2 tahun lalu, saya masih percaya kata kekeluargaan. Tapi keluarga tidak mencuri dari anggotanya. Keluarga tidak menunggu salah satunya pergi. Saya sudah membaca semua yang kalian tulis tentang saya. Bu, setiap kata. Wajah Bu Sumarni seketika memucat. Ia tahu grup itu. Ia tahu apa yang pernah ia tulis. Jadi, tolong, lanjut saya. Jangan ucapkan kata kekeluargaan di depan saya lagi. Hukum tidak mengenal air mata yang datang terlambat. Dan saya sudah berhenti mengenalnya juga. Bu Sumarni terduduk kembali. Kali ini benar-benar kehabisan kata. Wajah Raka kini pucat pasi. Sinta, please. Ia jatuh berlutut di lantai. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku akan kembalikan semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Pria yang saya angkat dari magang jadi direktur. Yang saya beri segalanya. Mas, kata saya pelan. 7 tahun lalu, kamu tidak punya apa-apa. Hari ini, kamu kembali tidak punya apa-apa. Bedanya, dulu kamu jujur. Saat itulah bel pintu berbunyi. Saya sudah tahu siapa. Maya membuka pintu dengan ragu. Di ambang pintu, berdiri Bella, menggendong bayinya. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Ruangan langsung gaduh. Ngapain kamu kesini? Bentak Bu Sumarni. Saya diminta datang, Bu, kata Bella lirih. Oleh Bu Sinta. Semua mata kini tertuju pada saya, termasuk mata Raka yang terbelalak. Bella, kata saya, tenang. Tolong ceritakan, bagaimana kamu bisa ada di rumah Bintaro? Dengan suara gemetar. Bella bercerita, bagaimana Raka mengaku duda. Bagaimana Bu Sumarni meyakinkannya istri lama akan segera pergi. Bagaimana mereka menjanjikan rumah dan masa depan. Lalu meninggalkannya begitu uang habis. Setiap kalimatnya menjatuhkan satu lagi topeng di ruangan itu. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Bu Sumarni menutup wajah dengan kedua tangan. Kebohongan mereka kini diceritakan oleh perempuan yang mereka jadikan alat. Jadi begini, kata saya, berdiri perlahan, menahan perih di perut. Mulai hari ini, Raka diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur. Seluruh fasilitas perusahaan ditarik. Mobil, kartu, tunjangan, semuanya. Saya akan menempuh jalur hukum atas penggelapan 2,4 miliar itu. Pak Darmawan akan mengurus prosesnya. Bersih, sesuai aturan. Dan saya tarik napas, mengajukan gugatan cerai. Mulai hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantah. Bu Sumarni mencoba memainkan kartu terakhirnya. Ia berdiri, suaranya kembali tinggi, tapi kali ini bergetar. Sinta, kamu tidak boleh begini. Kita ini
keluarga, darah daging. Pikirkan nama baik kita di mata tetangga, di mata keluarga besar. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Saya menatapnya lurus. Bu, kata saya pelan. 7 tahun saya berusaha jadi bagian dari keluarga ini. 7 tahun saya ditatap sebelah mata. Dan saya tetap diam demi nama baik itu. Tapi nama baik, lanjut saya, tidak dibangun dengan menutupi kebusukan. Anda menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Padahal sejak hari pertama, sayalah yang membayar setiap kemewahan yang Anda banggakan. Arisan yang Anda pamerkan. Tas yang Maya unggah. Mobil yang kalian kendarai. Semuanya. Dari perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Saya berhenti sejenak. Hari ini. Saya hanya mengambil kembali yang memang milik saya. Ruangan itu sunyi. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang berani menyindir saya. Maya, yang tadi begitu angkuh, kini terduduk lemas di sofa. Mbak Sinta. Mobil saya, pekerjaan saya, bagaimana? Suaranya tercekat. Selama ini Maya bekerja di perusahaan saya, di posisi yang sebenarnya tidak ia kuasai. Gaji besar, tanggung jawab kecil. Karena ia adik direktur. Maya, kata saya, mulai besok posisimu dievaluasi seperti karyawan lain. Kalau kamu mampu bekerja, kamu tinggal. Kalau tidak, kamu pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu akan dinilai dari kerjamu, bukan dari nama kakakmu. Saya berbalik ke arah Bella yang masih berdiri di ambang pintu. Bella, anakmu tidak bersalah atas dosa orang dewasa. Aku tidak akan mengusirmu ke jalan. Aku sudah menyiapkan 1 unit kontrakan kecil untukmu. Cukup untuk kamu dan anakmu, sampai kamu bisa berdiri sendiri. Tapi setelah itu, hidupmu ada di tanganmu, bukan di tangan janji laki-laki manapun. Bella menangis. Bukan tangis kehilangan, tapi tangis seseorang yang akhirnya dilepaskan. Kadang, belas kasih yang paling tajam adalah yang menyuruh seseorang berdiri di kaki sendiri. Lalu, saya menatap Raka untuk terakhir kalinya. Ia masih berlutut, tapi tidak lagi memohon. Ia tahu, semua sudah berakhir. Mas Raka, Kata saya, aku tidak membencimu. Membenci hanya membuang tenaga. Aku hanya berhenti. Berhenti memberi pada orang yang tidak pernah menghargai. Dulu aku mengangkatmu karena aku mencintaimu. Hari ini aku menurunkanmu karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Saya ambil map saya dari meja. Saya berdiri tegak, meski perut saya masih perih. Saya berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Pak Yanto membukakan pintu mobil. Sudah selesai, Bu? Tanyanya pelan. Sudah. Pakistan, jawab saya. Antar saya pulang. Saya ingin istirahat. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kata istirahat terasa benar. Di kaca spion, saya lihat rumah itu mengecil, lalu hilang. Bersamanya, hilang pula 7 tahun yang saya habiskan untuk menyenangkan orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya, dada saya terasa ringan. 3 bulan berlalu. Proses hukum berjalan persis seperti yang dirancang Pak Darmawan. Raka kehilangan jabatan, kehilangan akses, dan menghadapi proses pidana penggelapan. Tanpa perusahaan saya, ia kembali jadi sarjana hukum biasa yang menganggur. Tidak ada vendor fiktif lagi, tidak ada mobil dinas, tidak ada nama besar. Bu Sumarni, yang dulu pamer di setiap arisan, kini menghindari tetangganya. Rekening atas namanya dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Maya bertahan di perusahaan selama 2 bulan, lalu mengundurkan diri sendiri. Ternyata, bekerja tanpa perlindungan nama kakaknya jauh lebih berat dari yang ia kira. Bella, anehnya, justru yang paling cepat bangkit. Ia menempati kontrakan kecil yang saya siapkan, lalu mulai berjualan kue dari rumah. Beberapa bulan kemudian, ia mengirim pesan singkat pada saya. Terima kasih, Bu. Ibu satu-satunya orang yang jujur pada saya. Saya hanya membalasnya dengan 1 kata, berjuanglah.
Sementara saya kembali ke kantor saya. 3 cabang itu kini berjalan lebih sehat dari sebelumnya. Tanpa kebocoran, tanpa vendor fiktif, tanpa seorang direktur yang mencuri dari dalam. Suatu sore, saya duduk di balkon rumah saya di Pondok Indah. Saya makan dengan tenang. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati di tengah pernikahan yang penuh topeng. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya makan tanpa harus menyenangkan siapapun. Beberapa minggu setelah persidangan pertama, saya pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Pak Yanto, sopir yang sudah belasan tahun ikut saya, membukakan pintu seperti biasa. "Bu," katanya pelan. "Maaf kalau lancang. Tapi saya senang melihat ibu kembali jadi diri ibu. Selama 7 tahun ini, saya lihat ibu makin lama makin kecil. Sekarang, ibu besar lagi." Saya terdiam. Ternyata, orang yang paling jujur menilai hidup saya bukan keluarga suami saya, tapi seorang supir yang setiap hari mengantar saya dan diam-diam mengkhawatirkan saya. "Terima kasih, Pak Yanto," kata saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mata saya basah. Tapi kali ini bukan karena luka. Mbak Asi, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah, juga berubah lebih ceria. Dulu ia selalu tegang setiap kali Bu Sumarni datang dan mengatur dapurnya. Kini rumah itu kembali jadi rumah saya. Tenang, tanpa suara yang merendahkan. Saya baru sadar selama ini bukan hanya saya yang tertekan di rumah sendiri. Orang-orang baik di sekitar saya pun ikut menahan napas selama bertahun-tahun. Ketika saya akhirnya berdiri, mereka pun ikut bisa bernapas lega. Kadang, ketika satu orang berani melawan, banyak orang lain ikut terbebas. Bukan saya yang mencari, ia yang menunggu di depan kantor saya. Pakaiannya tidak lagi serapi dulu, wajahnya lebih tua dari usianya. "Sinta," katanya pelan. "Aku cuma mau minta maaf. Sungguh. Aku kehilangan segalanya. Aku baru sadar semua yang aku punya dulu dari kamu." Saya menatapnya. Tidak ada lagi marah. Tidak ada lagi cinta. Hanya kekosongan yang tenang. "Mas," kata saya, "kamu tidak kehilangan segalanya karena aku. Kamu kehilangan segalanya karena kamu mengira kebaikan orang lain itu kelemahan. Aku memberimu kepercayaan. Kamu menukarnya dengan kebohongan. Aku memberimu nama. Kamu memakainya untuk mencuri. Karma tidak datang dari aku. Karma datang dari pilihan-pilihanmu sendiri." Ia menunduk. Tidak ada yang bisa ia bantah. Selama beberapa detik, kami hanya berdiri di trotoar itu. 2 orang asing yang dulu pernah berbagi 7 tahun. Saya ingat laki-laki yang dulu datang paling pagi ke kantor saya, yang menatap saya seolah saya seluruh dunianya. Laki-laki itu sudah lama tiada. Mungkin memang tidak pernah benar-benar ada. Saya melangkah masuk ke kantor saya. Dan kali ini, saya benar-benar tidak menoleh lagi. Hidup saya setelah itu berjalan pelan, tapi utuh. Saya tidak terburu-buru mencari pengganti. Saya belajar menikmati kesendirian. Saya rawat luka saya. Bukan hanya luka di perut, tapi luka yang lebih dalam. Saya kembali dekat dengan beberapa sahabat lama yang dulu saya abaikan demi pernikahan. Saya mulai mengajar kelas hukum gratis untuk perempuan-perempuan yang sedang berjuang. Perempuan yang seperti saya dulu. Tidak tahu bahwa mereka punya hak. Dari setiap cerita mereka, saya melihat bayangan diri saya yang lama. Bella, yang dulu jadi alasan dunia saya runtuh, kini punya warung kue kecil yang ramai. Suatu hari ia datang ke kelas saya, membawa anaknya yang sudah mulai berjalan. "Bu Sinta," katanya, "saya ingin anak saya tumbuh jadi perempuan yang kuat, seperti ibu." Saya tersenyum. Saya gendong sebentar anak itu, anak yang dulu jadi simbol pengkhianatan. Kini jadi pengingat bahwa setiap orang berhak memulai lagi. Bahkan dari reruntuhan yang paling memalukan sekalipun. Itulah hal paling aneh tentang hidup. Luka yang sama bisa jadi awal yang baru. Kalau saya boleh jujur, saya tidak pernah menikmati kehancuran mereka. Saya tidak pernah merayakan jatuhnya Raka atau malunya Bu Sumarni di mata tetangga. Yang saya rayakan hanya satu, saya kembali jadi pemilik hidup saya sendiri. Karena pembalasan yang paling berkelas bukan membuat orang lain menderita. Pembalasan yang paling berkelas adalah berhenti membiarkan mereka
menentukan siapa kita adalah bangkit, tegak, dan utuh. Justru dari tempat di mana mereka berharap kita hancur. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari betapa diamnya ia. Sebab perempuan yang paling tenang seringkali adalah yang paling tahu apa yang ia lakukan. Dan jangan pernah mengira bahwa kebaikan itu tanda kelemahan. Kebaikan yang dikhianati bisa berubah jadi keadilan yang paling dingin. Ada banyak perempuan di luar sana yang sedang berada di posisi saya dulu. Memberi segalanya, lalu ditatap sebelah mata di rumah yang ia biayai sendiri. Diamide mengalah. Demi sebuah nama baik yang ternyata hanya menutupi kebusukan. Jika kamu salah satunya, Dengar baik-baik. Kamu tidak harus berteriak untuk dihormati. Tapi kamu juga tidak boleh diam selamanya. ketahui hakmu. Simpan buktimu. Dan ketika waktunya tiba, berdirilah dengan tenang. Ada juga banyak laki-laki seperti Raka di luar sana yang lupa bahwa rumah dibangun dengan kesetiaan, bukan dengan kebohongan yang rapi. Dan ada pula para ibu yang demi membela anaknya justru menuntunnya ke jurang. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk menagih. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau berkhianat. Pilihan untuk menghargai atau menginjak. Setiap pilihan menanam benihnya sendiri. Dan suatu hari, kita semua memanennya. Saya memanen ketenangan karena saya memilih untuk berdiri. Mereka memanen kehancuran karena mereka memilih untuk berkhianat. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin kisah kalian akan menguatkan perempuan lain yang sedang berjuang malam ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sahabat kisah, mertua saya membuang seluruh barang peninggalan ayah saya ke halaman seperti sampah. Dia berkata, semua itu tidak berguna lagi. Saya hanya tersenyum tipis. Sebab dia tidak tahu. Rumah mewah yang sedang dia rampas itu bukan milik suami saya. Dan dalam 48 jam, dia akan diusir dari sana tanpa sepeser pun. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat di mana setiap kisah ketidakadilan selalu menemukan akhir yang setimpal. Hari ini saya akan membawa Anda pada sebuah cerita yang mungkin akan membuat dada Anda sesak di awal. Namun percayalah, akhirnya akan terasa sangat memuaskan. Jika Anda menyukai kisah keadilan seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Tulis nama dan kota Anda di kolom komentar, agar saya tahu siapa saja yang menemani sampai akhir. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Wijaya, 38 tahun. Saya bekerja sebagai ketua sebuah yayasan sosial, sekaligus direktur utama di perusahaan keluarga di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah hampir 4 tahun saya menjalani pernikahan yang jujur saja lebih terasa seperti perjanjian daripada cinta. Tapi saya orang yang tahu betul harga dari sebuah harga diri. Pesawat yang saya tumpangi mendarat mulus sore itu. 2 minggu saya meninggalkan Jakarta untuk sebuah negosiasi besar di Singapura. 2 minggu yang melelahkan. Namun di sepanjang perjalanan pulang, saya membayangkan satu hal yang sederhana. Rumah. Bukan sekedar bangunan megah bergaya Eropa klasik di kawasan Menteng itu. Tetapi rumah yang dibangun ayah saya dengan seluruh keringatnya. Rumah yang menyimpan setiap kenangan masa kecil saya. Setiap lukisan, setiap jam antik, setiap kursi kayu jati tua yang pernah ayah duduki sambil membacakan saya cerita. Ayah meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang membuat saya merasa beliau masih ada. Di dalam mobil yang menjemput, saya menyandarkan kepala. Saya membayangkan sapaan suami saya, Reza. Walau saya tahu betul, Reza menikahi saya karena status dan warisan, bukan karena cinta. Saya tetap berharap, setidaknya, dia bisa menghormati satu hal yang paling berharga bagi saya. Rumah peninggalan ayah. Mobil itu memasuki kompleks. Jantung saya mulai berdebar tanpa alasan yang jelas. Gerbang besi tinggi yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Ada beberapa mobil asing terparkir sembarangan di halaman.
Mobil yang tidak saya kenal. Ketika mobil berhenti di depan teras, saya tertegun. Pemandangan di hadapan saya seperti tamparan dingin di tengah dada. Rumah itu ramai, sangat ramai. Musik berdentum keras dari dalam. Beberapa pekerja mondar-mandir membawa kaleng cat dan peralatan konstruksi. Sebagian besar perabotan ruang tamu. Koleksi antik kesayangan ayah sudah tidak ada di tempatnya. Dinding marmer yang elegan kini dilapisi cat warna mencolok yang norak. Saya turun dari mobil dengan kaki yang terasa berat. Lalu saya melihatnya di halaman samping, di atas rumput yang basah karena gerimis sore. Tergeletak begitu saja seluruh barang peninggalan ayah saya. Lukisan kesukaan ayah, tergores. Jam antik berusia puluhan tahun, terbaring miring. Buku-buku tua, kotak kenangan. Foto-foto keluarga dalam bingkai kayu. Semuanya teronggok seperti tumpukan sampah yang menunggu diangkut. Napas saya tercekat. Tangan saya mengepal, tapi saya tidak menangis. Saya sudah lama belajar bahwa air mata adalah kemewahan yang tidak boleh saya tunjukkan di depan orang yang salah. Dari dalam rumah, seorang perempuan keluar dengan langkah angkuh. Ibu mertua saya, Bu Sukma, 60 tahun, dengan dagu yang selalu terangkat, seolah dunia berutang hormat padanya. Di belakangnya, menyusul adik ipar saya, Dinda, 30 tahun, dengan senyum yang selalu menyimpan sesuatu. Oh, kamu sudah pulang, Anindya, kata Bu Sukma datar. Tidak ada sapaan, tidak ada kehangatan, hanya nada seseorang yang merasa rumah ini sudah menjadi miliknya. Saya menunjuk tumpukan barang di halaman. Suara saya tetap tenang. Apa ini, Bu? Bu Sukma melirik sekilas, lalu mengibaskan tangannya. Itu. Barang-barang tua tak berguna, sudah usang. Bikin rumah terlihat kuno dan suram. Kami putuskan untuk dibersihkan saja. Rumah ini perlu suasana baru. Dinda menimpali sambil tertawa kecil. Iya, Mbak. Masa rumah semewah ini diisi barang rongsokan begitu? Mas Reza juga setuju kok. Mas Reza juga setuju. 3 kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Saya menoleh ke arah pintu. Reza berdiri di sana, bersandar di kusen, dengan gelas anggur di tangan. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, menghindari tatapan saya. Diamnya adalah jawaban yang paling jelas. Saya berdiri di tengah halaman itu cukup lama, memandangi puing-puing kenangan ayah saya yang basah oleh gerimis. Lalu, saya mengangkat wajah. Saya menatap Bu Sukma lurus-lurus. Begitu, ya, kata saya pelan. Kalau begitu, saya juga akan membersihkan apa-apa yang tidak berguna bagi saya. Mereka tidak mengerti maksud saya. Bu Sukma hanya mendengus, menganggap itu rengekan perempuan manja. Dinda memutar bola matanya. Reza menatap saya sebentar, lalu kembali menunduk. Mereka tidak tahu. Malam itu adalah malam terakhir mereka tertawa di rumah yang bukan milik mereka. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ayah saya, Pak Wijaya, adalah seorang pengusaha yang membangun segalanya dari nol. Beliau bukan hanya kaya, beliau adalah orang yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Sebelum meninggal, ayah berpesan satu hal kepada saya. Anindya, harta bisa hilang, tapi harga diri dan nama baik, sekali hilang, sulit untuk kembali. Jaga keduanya. Ayah juga lah yang dengan penuh pertimbangan menyusun seluruh hartanya, bukan hanya sebagai warisan pribadi. Sebagian besar aset, termasuk rumah megah di Menteng itu, beliau letakkan di bawah naungan Yayasan Wijaya Sejahtera, sebuah yayasan sosial yang beliau dirikan. Saya ditunjuk sebagai ketua yayasan sekaligus pengelola tunggal aset itu. Secara hukum, rumah itu adalah milik yayasan, bukan milik saya pribadi, dan jelas bukan milik suami saya. Tapi tidak ada yang tahu rincian ini. Tidak, Reza. Tidak, Bu Sukma. Tidak, Dinda. Bagi mereka, rumah megah itu hanyalah harta yang otomatis menjadi milik suami begitu kami menikah. Sebuah salah paham yang bangkrut kelak akan menjadi jurang bagi mereka sendiri. Pernikahan saya dengan Reza dimulai dengan harapan yang wajar. Reza tampan, sopan, dari keluarga yang katanya
terhormat. Tapi sejak ayah meninggal, sesuatu berubah. Reza menjadi semakin sering pulang malam. Bu Sukma, yang awalnya tinggal di kampung halaman di Jawa Tengah, Mulai sering datang dan akhirnya menetap di rumah kami tanpa pernah bertanya. pelan-pelan. Rumah peninggalan ayah berubah suasananya. Bu Sukma mengatur segalanya seolah dialah nyonya rumah. Dinda ikut tinggal, datang dan pergi sesuka hati. Saya yang sibuk mengurus yayasan dan perusahaan, Memilih mengalah demi ketenangan. Saya pikir Selama mereka menghormati kenangan ayah, saya bisa bersabar. Saya keliru. Kesabaran saya mereka baca sebagai kelemahan. malam itu Setelah semua orang tertidur, saya turun diam-diam ke halaman. Saya memunguti satu persatu barang ayah yang masih bisa diselamatkan. Saya membersihkan lukisan yang tergores. Saya mengelap jam antik yang basah. Saya memungut foto keluarga dari dalam genangan air. Di salah satu bingkai, ada foto ayah sedang menggendong saya kecil di teras rumah ini. Air mata saya akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena marah yang dingin, yang justru membuat kepala saya jernih. Saya membawa barang-barang itu ke kamar saya, satu demi satu, sampai dini hari. Lalu, saya duduk di tepi tempat tidur, dan saya mulai berpikir, bukan dengan emosi, tapi dengan perhitungan. Esok paginya, saya bangun lebih awal. Saya berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyapa Bu Sukma di meja makan dengan tenang. Saya ingin melihat sejauh mana mereka berani melangkah. Ternyata, sangat jauh. Di meja makan, Bu Sukma sedang menunjukkan sebuah katalog interior mewah kepada Dinda. Nah, dinding ruang tamu kita ganti jadi warna emas. Lalu lampu kristal besar di tengah. Pokoknya, harus terlihat seperti rumah orang sukses, bukan museum tua. Dinda mengangguk antusias. Setuju, Bu. Oh iya, kursi jati tua di gudang itu gimana? Sayang kalau dibuang. Mending dijual aja. Lumayan kan buat tambahan dana renovasi? Saya menahan napas. Kursi jati tua itu adalah kursi favorit ayah. Tempat beliau duduk setiap pagi sambil minum kopi. Reza, yang duduk di ujung meja, hanya membaca koran tanpa berkomentar. Saya menatapnya. Mas Reza, apa kamu setuju kursi ayah dijual? Reza menurunkan korannya sebentar. Dia tidak menatap mata saya. Anindya, sudahlah. Itu cuma kursi tua. Ibu cuma ingin rumah ini lebih layak. Jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Itulah momen di mana harapan terakhir saya pada Reza padam sepenuhnya. Saya meletakkan cangkir saya pelan-pelan. Baik, kata saya. Hanya itu. Hari-hari berikutnya, renovasi berjalan semakin liar. Tukang berdatangan tanpa henti. Tembok dijebol, marmer klasik dikupas. Semuanya diganti dengan gaya mencolok yang tidak punya jiwa. Setiap pukulan palu di rumah itu terasa seperti pukulan di dada saya. Tapi saya diam. Saya mencatat. Saya mengamati. Saya melihat Bu Sukma memesan furnitur mahal atas nama Reza. Saya melihat Dinda memamerkan rencana renovasi di media sosial, seolah rumah itu adalah pencapaian keluarga mereka. Saya melihat mereka mengundang teman-teman untuk pesta kecil di rumah yang masih berantakan, sambil tertawa dan menyebut saya menantu yang terlalu kaku. Mereka pikir saya menyerah. Mereka pikir saya hanya perempuan manja yang akan mengambek lalu kembali patuh. Mereka tidak tahu. Setiap hari, saya pergi ke kantor lebih awal. Bukan untuk bekerja seperti biasa, tapi untuk menyiapkan sesuatu. Puncak dari semua kelancangan itu datang beberapa hari kemudian. Suatu sore, Bu Sukma memanggil saya ke ruang tamu dengan nada yang dibuat-buat manis. Di meja sudah tersedia teh dan kue. Reza duduk di sampingnya, gelisah. Dinda berdiri di belakang, dengan map di tangan. Anindya, duduklah, kata Bu Sukma. Ibu mau bicara baik-baik. Sebagai keluarga, saya duduk dengan tenang. Silakan. Bu Sukma menggeser map itu ke hadapan saya. Begini. Demi kebaikan bersama, demi kemudahan urusan keluarga, sebaiknya pengelolaan rumah dan beberapa aset dialihkan saja atas nama Reza sebagai suamimu, supaya kalau ada apa-apa denganmu, semua jelas.
Ini hanya formalitas. Tinggal kamu tanda tangan di sini. Saya membuka map itu. Isinya adalah surat pengalihan kuasa pengelolaan aset. Mereka ingin saya menyerahkan kendali atas rumah dan sebagian aset yayasan dengan dalih kemudahan keluarga. Rupanya, mereka sudah curiga bahwa kepemilikan rumah ini tidak sesederhana yang mereka kira. Dan mereka mencoba mengamankannya melalui tanda tangan saya. Untuk sesaat, saya hampir tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena keberanian mereka begitu telanjang. Tapi saya menahan diri. Saya menutup map itu pelan-pelan. Saya perlu membaca ini dengan teliti dulu. Bu, kata saya, tenang. Ini dokumen penting. Saya tidak biasa menandatangani sesuatu tanpa memahaminya. Beri saya beberapa hari. Wajah Bu Sukma sedikit mengeras, tapi dia memaksakan senyum. Tentu. Tapi jangan terlalu lama, ya. Saya membawa map itu ke kamar. Bagi mereka, itu adalah harapan bahwa saya akan menyerah. Bagi saya, itu adalah bukti emas. Bukti tertulis bahwa mereka secara sadar berusaha merebut aset yayasan dengan cara menipu pengelolanya. Saya memfotokopi seluruh surat itu, lalu menyimpannya bersama dokumen lain. Esoknya, ketegangan memuncak lagi. Saat saya pulang, saya mendapati pintu ruang kerja ayah saya. Satu-satunya ruangan yang saya minta agar tidak disentuh telah dijebol. Para tukang sedang mengeluarkan rak buku ayah, hendak mengubah ruangan itu menjadi ruang rias Bu Sukma. Untuk pertama kalinya sejak pulang, saya tidak bisa menahan suara saya. Hentikan, kata saya tegas. Para tukang berhenti, kebingungan. Bu Sukma keluar dari kamar dengan wajah masam. Ada apa lagi, Anindya? Ruangan ini cuma gudang penuh buku tua. Lebih berguna jadi ruang rias. Ini ruang kerja ayah saya, kata saya, menahan getaran di suara saya. Satu-satunya yang saya minta untuk tidak disentuh. Ayahmu sudah tiada, Anindya, balas Bu Sukma dingin. Yang hidup ini yang butuh ruangan. Jangan terlalu sentimental. Kalimat itu menjadi batu terakhir di atas timbunan. Tapi alih-alih meledak, saya justru menjadi sangat tenang. Tenang, yang berbahaya. Saya menatap Bu Sukma. Lalu para tukang. Hari ini, pekerjaan di ruangan ini berhenti, kata saya. Soal yang lain. Terserah. Saya tidak akan mengganggu ibu lagi. Bu Sukma menatap saya curiga. Terkejut, karena saya mengalah begitu cepat. Tapi dia tidak tahu, di kepala saya, semua keputusan sudah final. Malam itu jugalah saya memutuskan untuk menemui Mbak Sisil keesokan harinya. Suatu sore, saya menemui sahabat sekaligus tangan kanan saya, Mbak Sisil, di sebuah kafe yang jauh dari rumah. Sisil sudah menjadi orang kepercayaan saya sejak masih di bangku kuliah. Anindya, kamu yakin? Tanya Sisil setelah saya menceritakan semuanya. Ini suamimu, ini ibu mertuamu. Saya menatap cangkir kopi saya. Sisil, mereka membuang barang ayah saya seperti sampah. Mereka menjual kursi tempat ayah dulu duduk. Dan suami saya menonton semua itu sambil berkata, jangan dibesar-besarkan. Saya mengangkat wajah. Bukan saya yang memulai perang ini, tapi saya yang akan mengakhirinya. Sisil terdiam beberapa saat. Lalu, dia mengangguk. Baik. Apa yang kamu butuhkan? Saya butuh Pak Jaya. Pak Jaya adalah pengacara senior yayasan. Seorang notaris dan ahli hukum aset yang reputasinya tidak diragukan di kalangan elit Jakarta. Beliau juga sahabat lama mendiang ayah saya. Keesokan harinya, saya menemuinya di kantornya yang tenang. Saya menjelaskan situasinya. Pak Jaya mendengarkan dengan saksama, lalu membuka sebuah map tebal berisi seluruh dokumen warisan ayah. Anindya, kata Pak Jaya pelan, kamu tahu posisi hukummu sangat kuat, kan? Rumah di Menteng itu bukan harta Gonogini, bukan pula milik pribadimu. Rumah itu adalah aset terdaftar atas nama Yayasan Wijaya Sejahtera. Dan kamu adalah ketua sekaligus pengelola tunggalnya. Suamimu, ibu mertuamu, adik ipermu. Secara hukum, bukan siapa-siapa di rumah itu. Mereka hanya penghuni yang menumpang atas izinmu. Saya menatap dokumen-dokumen itu. Hitam di atas putih. Semuanya jelas, ayah, bahkan setelah tiada.
masih melindungi saya melalui setiap pasal yang beliau susun dengan hati-hati. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pakistan, tanya saya. Pak Jaya melepas kacamatanya. Sebagai pengelola aset yayasan, kamu berhak mencabut izin tinggal mereka kapan saja. Kita bisa mengeluarkan surat somasi pengosongan rumah secara resmi. Lebih dari itu, karena renovasi liar tanpa izin pengelola berpotensi merusak aset yayasan. Kita punya dasar untuk membekukan rekening operasional yang selama ini mereka pakai atas nama yayasan dan perusahaan, atas dasar audit internal. Setiap kalimat Pak Jaya seperti anak tangga yang membawa saya kembali naik ke tahta yang sempat saya biarkan mereka rebut. Lakukan. Pakistan, kata saya. Tapi saya ingin semuanya rapi. Saya tidak ingin ada celah sekecil apapun. Dan saya ingin satu hal lagi. Apa itu? Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya menunjukkan foto-foto yang saya ambil malam pertama saya pulang. Foto tumpukan barang ayah yang basah di halaman. Berdampingan dengan foto Bu Sukma dan Dinda yang tertawa di depan renovasi mereka. Bukti yang sudah saya simpan dengan tenang sejak awal. Saya ingin orang-orang tahu siapa mereka sebenarnya, kata saya. Tanpa menyebut nama, tanpa fitnah. Hanya kebenaran. Sebelum semua langkah hukum itu berjalan, ada banyak hal yang harus saya kumpulkan diam-diam. Bukti tidak datang begitu saja. Saya harus sabar. Dan saya harus cerdik. Selama beberapa hari, saya berpura-pura kalah. Saya membiarkan Bu Sukma memerintah saya, seolah saya hanyalah penghuni tambahan di rumah saya sendiri. Saya menuruti permintaannya membeli ini dan itu. Saya bahkan tersenyum saat dia menyuruh saya membersihkan ruangan yang dulu menjadi kamar kerja ayah saya. Ruangan yang kini ingin dia jadikan ruang rias pribadinya. Saat membersihkan ruangan ayah itulah, saya menemukan sesuatu. Di dalam laci meja kerja ayah, yang belum sempat mereka bongkar. Tersimpan sebuah map tua. Di dalamnya ada salinan dokumen yayasan, lengkap dengan catatan tulisan tangan ayah. Beliau ternyata sudah mengantisipasi kemungkinan ini sejak lama. Di pinggir salah satu halaman, ayah menulis dengan tinta yang sudah memudar. Untuk Anindya, jika suatu hari ada yang mencoba merebut apa yang kubangun. Ingat, hukum berpihak pada yang menjaga, bukan yang merampas. Saya menggenggam catatan itu lama sekali. Rasanya seperti ayah sedang berbicara langsung kepada saya dari masa lalu. Sejak saat itu, ketakutan kecil yang sempat saya rasakan lenyap sepenuhnya, digantikan oleh tekad yang dingin dan jernih. Beberapa hari kemudian, saya mendapati kelakuan mereka semakin di luar batas. Suatu pagi, saya melihat dua orang asing datang ke rumah. Mereka adalah pedagang barang antik. Dinda mengundang mereka untuk menaksir harga perabotan lama ayah saya yang tersisa di gudang. Saya bersembunyi di balik tangga dan mendengar percakapan mereka. Yang ini lumayan tua, bisa laku puluhan juta, kata pedagang itu. Dinda terkikik. Bagus. Jual semua. Mumpung si Anindya lagi sibuk, dia tidak akan sadar. Darah saya mendidih, tapi saya menahan diri. Saya mengeluarkan ponsel saya dan diam-diam merekam percakapan itu. Setiap kata, setiap niat jahat mereka kini terekam dengan jelas. Bukti demi bukti. Mereka sendiri yang menyerahkannya ke tangan saya. Malam harinya, Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah ikut ayah saya sejak lama, mendatangi kamar saya dengan ragu-ragu. Bu Anindya, bisiknya. Saya tidak tahan lagi. Mereka tadi siang menjual jam dinding kesayangan almarhum Bapak yang sering Bapak bersihkan sendiri itu. Bu, hati saya seperti ditusuk. Tapi yang lebih penting, Mbak Asih menyerahkan sesuatu kepada saya. Sebuah catatan kecil, daftar barang-barang yang sudah dan akan mereka jual, lengkap dengan nama pembelinya yang dia salin diam-diam. Saya simpan ini. Bu, kata Mbak Asih. Kalau ibu butuh, saya menggenggam tangan perempuan tua itu. Terima kasih, Mbak. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini. Berbekal catatan Mbak Asih. Esoknya, saya diam-diam menemui beberapa pembeli itu satu persatu. Saya menebus kembali jam dinding ayah. Beberapa lukisan.
Dan yang paling penting, kursi jati tua kesayangan beliau sebelum sempat berpindah tangan lebih jauh. Saya membayar lebih dari harga jualnya dan saya menyimpan semua kwitansi. Itu pun menjadi bukti betapa rendahnya mereka menjual kenangan demi uang renovasi. Sementara itu, saya juga mulai menyusun jejak keuangan mereka. Dengan bantuan tim audit internal perusahaan, saya menelusuri kemana saja dana yang Bu Sukma dan Reza gunakan untuk renovasi. Hasilnya mengejutkan, sekaligus menguntungkan saya. Sebagian besar dana itu mereka tarik dari rekening operasional yang sebenarnya merupakan kas yayasan dan perusahaan. Mereka pikir, karena Reza adalah suami saya, dia berhak menggunakan uang itu. Mereka tidak tahu, setiap rupiah yang mereka tarik tanpa izin pengelola justru menjadi tali yang melilit leher mereka sendiri. Saya mencatat semuanya, jumlahnya, tanggalnya. Untuk apa digunakan? Hitam di atas putih. Saya membangun kasus saya sebatu demi sebatu. Sementara mereka asik menikmati istana pasir mereka. Pada saat yang sama, tingkah mereka di rumah semakin parah. Bu Sukma kini benar-benar bertingkah seperti nyonya besar. Suatu malam, dia mengadakan jamuan makan dan mengundang teman-temannya tanpa memberitahu saya sama sekali. Saat saya pulang larut dari kantor, saya mendapati rumah penuh orang asing yang tertawa-tawa dengan perabotan baru yang norak memenuhi ruang tamu ayah. Salah seorang tamu, seorang nyonya berpakaian mewah, menghampiri saya. "Oh, kamu menantunya, ya? Yang katanya cuma numpang tinggal di sini," katanya dengan nada merendahkan. Untung ada Bu Sukma yang merapikan rumah suram ini, ya. Tadinya kayak rumah hantu. Saya hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Tapi di dalam hati, saya mencatat nama nyonya itu juga. Sebab kelak, dia dan teman-temannya inilah yang akan menjadi saksi kejatuhan keluarga ini di lingkaran sosial yang sama. Reza, malam itu, sempat menarik saya ke samping. Untuk sesaat, saya melihat sisa rasa bersalah di matanya. "Anindya," katanya pelan, "maaf soal jamuan ini. Ibu memang suka berlebihan, tapi tolong demi aku. Sabar, sedikit lagi ya." Saya menatapnya. Dulu, kalimat seperti itu mungkin masih bisa meluluhkan saya, tapi tidak lagi. "Mas," kata saya, "aku sudah sabar 3 tahun. Aku sabar saat kau menjauh. Aku sabar saat ibumu mengambil alih rumah ini. Aku sabar saat barang-barang ayahku dibuang. Kesabaran juga punya batas." "Mas," Reza terdiam, lalu kembali bergabung dengan tamu-tamu ibunya. Pilihannya, sekali lagi, sudah jelas. Dan saya tidak akan menunggunya lagi malam itu. Saya kembali ke kamar dan membuka kembali seluruh dokumen yang sudah saya kumpulkan. Rekaman suara Dinda, catatan Mbak Asih, kwitansi penebusan barang, hasil audit aliran dana, foto-foto barang ayah di halaman, dan tentu saja dokumen kepemilikan yayasan beserta catatan tangan ayah. Semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah rapi. Saya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan palu. Malam itu, saya kembali ke rumah seperti biasa. Saya tetap memasang wajah lelah seorang menantu yang sudah menyerah. Saya melihat Bu Sukma sedang mengatur posisi lampu kristal baru di ruang tamu, sambil memerintah para tukang dengan suara melengking. "Anindya," panggilnya tanpa menoleh. "Besok ada tamu penting datang. Teman-teman arisan ibu. Tolong kamu yang urus catering, ya. Anggap saja kamu masih punya guna di rumah ini." Dinda terkikik di sudut ruangan. Reza, seperti biasa, tidak ada di rumah. Saya hanya tersenyum. "Tentu, Bu. Saya akan urus semuanya." Dan saya memang mengurus semuanya. Hanya saja, bukan catering yang saya siapkan. Keesokan paginya, sementara mereka sibuk bersolek menyambut tamu arisan, Mbak Sisil bekerja di tempat lain. Dengan hati-hati, dia menyebarkan foto-foto itu ke grup-grup sosialita elit Jakarta. Tanpa nama, hanya satu kalimat yang menyertainya. "Lihatlah bagaimana sebuah keluarga membuang seluruh warisan mendiang orang tua seperti sampah demi merampas rumah yang bukan hak mereka. Pembalasan sedang dalam perjalanan." Saksikan
siapa sebenarnya pemilik istana ini. Foto-foto itu menyebar cepat di kalangan elit Jakarta. Gosip berjalan lebih kencang daripada mobil sport. Dalam hitungan jam, semua orang membicarakannya. Belum ada yang tahu pasti siapa keluarga di foto itu, tapi benih kecurigaan sudah ditanam. Sementara itu, di kantor Pak Jaya, surat-surat resmi sudah selesai disusun. Surat somasi pengosongan rumah, surat notifikasi pembekuan aset operasional, surat pemberitahuan status kepemilikan yayasan. Semuanya lengkap dengan dasar hukum yang tidak bisa dibantah. Kop, surat resmi, dan tanda tangan Pak Jaya. Saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan menyerahkan surat itu hari ini. Saya akan membiarkan mereka menikmati pesta arisan mereka satu hari lagi. Saya ingin mereka berdiri di puncak rasa percaya diri palsu mereka. Tepat sebelum lantainya saya tarik. Sore itu, Pesta arisan berlangsung meriah. Para tamu berdatangan. Bu Sukma memamerkan rumah yang sedang direnovasi, seolah itu istananya sendiri. Dinda berkeliling membanggakan rencana interior baru. Reza pulang lebih cepat untuk menemani tamu. Dengan senyum lebar yang jarang saya lihat. Saya berdiri di sudut, mengamati. Beberapa tamu melirik saya dengan tatapan aneh. Sebagian dari mereka ternyata sudah melihat foto yang tersebar. Mereka mulai berbisik-bisik. Bu Sukma terlalu sibuk berlaga untuk menyadarinya. Anindya, bisik salah seorang tamu. Seorang nyonya yang saya kenal baik. Apa benar foto itu? Rumah ini. Saya hanya tersenyum tipis. Sebentar lagi, Bu. Semuanya akan jelas dengan sendirinya. Malamnya, setelah tamu pulang, Bu Sukma menghampiri saya dengan wajah berkerut. Anindya, tadi ada beberapa tamu yang berbisik aneh, seolah ada gosip tentang keluarga kita. Kamu tahu sesuatu? Saya mengangkat bahu. Mungkin ibu salah dengar. Orang-orang kaya memang suka bergosip. Bu Sukma mendengus, tapi saya bisa melihat sedikit kegelisahan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Benih ketakutan itu sudah mulai tumbuh. Saya hanya perlu menunggu. keesokan paginya, Semuanya dimulai. Pukul 9 pagi, seorang kurir dari kantor Pak Jaya datang ke rumah. Dia membawa sebuah amplop coklat besar dengan kop surat kantor hukum yang ternama. Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja dan diam-diam berpihak pada saya, menerima amplop itu dan menyerahkannya kepada Reza di meja makan. Saat itu, Bu Sukma, Reza, dan Dinda sedang menikmati sarapan di tengah ruangan yang masih berantakan oleh renovasi. Dinda sedang tertawa membaca sesuatu di ponselnya. Lihat ini, kata Dinda sambil terkikik. Gosip menantu durhaka yang buang barang mertua makin viral. Lucu banget, ya. Untung bukan kita yang kena. Dia bahkan tidak sadar sedang menertawakan dirinya sendiri. Reza mengernyit menatap amplop di tangannya. Dari kantor hukum. Untuk apa? Bu Sukma menatap amplop itu dengan firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Buka saja, Reza. Reza membuka amplop itu. Tangannya mulai bergetar saat membaca baris demi baris. Wajahnya yang semula tenang berubah pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Ini surat perintah pengosongan rumah dan pembekuan rekening. Bu Sukma merebut surat itu. Dinda ikut membaca dari balik bahu ibunya. Mereka membacanya berulang kali, mencari celah. Mencari kebohongan. Tapi kop surat resmi, materai, dan tanda tangan Pak Jaya, pengacara yang reputasinya mereka kenal, membuktikan bahwa surat itu nyata. Apa-apaan ini? Suara Bu Sukma bergetar. Pengosongan rumah. Ini rumah kita. Ini rumah anak saya. Saya memilih saat itu untuk muncul. Saya berjalan masuk ke ruang makan dengan tenang, mengenakan setelan kerja, dengan map dokumen di tangan. Bukan. Bu, kata saya. Suara saya datar, tanpa amarah. Rumah ini tidak pernah menjadi milik Reza, tidak pernah menjadi milik ibu. Rumah ini adalah aset terdaftar Yayasan Wijaya Sejahtera yang ayah saya dirikan, dan saya adalah pengelola tunggalnya. Ruangan itu seketika hening. 3 pasang mata menatap saya dengan ekspresi yang perlahan berubah dari marah menjadi tidak percaya, lalu menjadi ngeri. Kamu bohong, kata Reza dengan suara serak. Rumah ini warisan ayahmu. Begitu kita menikah, ini jadi harta bersama. Saya membuka map di tangan saya
dan meletakkan satu dokumen di atas meja. Silakan baca sendiri. Mas, Ini akta kepemilikan atas nama yayasan. ditandatangani ayah saya 3 tahun sebelum beliau meninggal. Ini surat penunjukan saya sebagai ketua dan pengelola tunggal. Rumah ini tidak pernah masuk dalam harta Gonogini, karena bukan milik pribadi saya sejak awal. Ayah saya sudah memikirkan semuanya. Reza membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Bu Sukma menyambar lembar berikutnya. Wajah angkuh yang selama ini selalu terangkat, kini perlahan runtuh. Tapi kami sudah merenovasi, kata Bu Sukma terbata. Kami sudah keluar banyak uang. Justru itu masalahnya, Bu, kata saya. Ibu melakukan renovasi liar atas aset yayasan tanpa izin pengelola. Itu artinya, Ibu merusak properti milik lembaga sosial. Dana yang Ibu pakai diambil dari rekening operasional yayasan dan perusahaan, atas nama yang sebenarnya berada di bawah kewenangan saya. Itulah dasar mengapa rekening-rekening itu kini dibekukan, menunggu hasil audit. Dinda, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami akan lawan. Kami akan cari pengacara. Saya menatapnya tenang. Silakan. Tapi pengacara yang menangani kasus ini adalah Pak Jaya. Dan begitu nama beliau disebut, saya rasa tidak akan ada pengacara lain di Jakarta yang mau ikut campur dalam sengketa aset yayasan. Apalagi setelah foto-foto kalian sudah tersebar kemana-mana. Wajah Dinda memucat. Foto. Jadi itu kamu yang sebar. Saya hanya menyebarkan kebenaran, kata saya. Tanpa menyebut nama. Kalian sendiri yang merasa terhina. Karena kalian tahu, itu memang perbuatan kalian. Saya meletakkan map terakhir di atas meja dan membukanya satu persatu di hadapan mereka. Rekaman suara Dinda yang sedang menjual barang ayah. Catatan barang-barang yang sudah mereka jual. Surat pengalihan kuasa yang mereka coba paksakan agar saya tanda tangani. Dan hasil audit aliran dana yayasan yang mereka pakai tanpa izin. Semua ini, kata saya, adalah bukti. Saya tidak perlu mengarang apapun. Kalian sendiri yang menyediakan setiap lembarnya untuk saya. Jadi, kalau kalian ingin melawan di pengadilan, silahkan. Tapi pikirkan dulu. Bukti mana yang kalian punya untuk melawan semua ini? Bu Sukma membuka mulut, hendak berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Dinda menatap rekaman di ponsel saya dengan wajah pucat. Reza hanya bisa menunduk, menyadari bahwa mereka sudah kalah, bahkan sebelum perang sebenarnya dimulai. Saya berbalik menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Surat somasi memberi kalian waktu 48 jam untuk mengosongkan rumah ini. Saya sarankan kalian gunakan waktu itu dengan bijak. Lalu saya pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam, di tengah rumah yang setengah hancur oleh ambisi mereka sendiri. 2 hari berikutnya adalah neraka bagi mereka. Dan saya dari kejauhan hanya mengamati. Rekening mereka dibekukan. Kartu-kartu mereka tidak bisa digunakan. Mereka kehabisan uang tunai. Reza mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya untuk meminjam uang atau bantuan hukum. Tetapi satu persatu pintu tertutup. Nama Pak Jaya dan kata sengketa aset yayasan cukup membuat semua orang enggan terlibat. Lebih buruk lagi, gosip tentang mereka kini sudah menyebar penuh. Telepon dari teman-teman yang biasanya ramah berubah menjadi pertanyaan bernada sindiran. Undangan acara sosial yang biasa mereka terima mendadak berhenti. Lingkaran elit yang dulu mereka banggakan kini menutup pintu rapat-rapat. Di malam kedua, Bu Sukma yang biasanya angkuh duduk lemas di ruang tamu yang berantakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Reza, ratapnya. Kita tidak bisa diusir begitu saja seperti gelandangan. Ibu tidak mau tinggal di kontrakan sempit. Lalu ibu mau bagaimana? Balas Reza, frustrasi. Anindya benar-benar mengunci kita. Kita bahkan tidak punya uang untuk membayar taksi. Semua aset kita dibekukan. Dia menatap ibunya dengan pahit. Ini semua karena ibu terlalu gegabah membuang barang-barang ayah Anindya. Bu Sukma terdiam sejenak. Lalu matanya tiba-tiba berbinar dengan ide licik yang terakhir. Kita harus memancingnya keluar. Anindya itu perempuan yang suka drama. Kita beri dia drama. Kita adakan pesta kecil. Kita undang beberapa tetangga. Biarkan mereka melihat kita baik-baik saja. Masih tertawa. Itu akan membuat Anindya panik dan akhirnya
mau bernegosiasi. Reza ragu. Tapi kita tidak punya uang. Bagaimana mau pesta? Kita masih punya beberapa botol anggur mahal di gudang dan makanan kaleng sisa catering, kata Bu Sukma. Kita buat seolah pesta sederhana yang hangat. Ini hanya sandiwara. Kita harus meyakinkan Anindya bahwa ancamannya tidak mempan. Maka mereka pun melaksanakan rencana putus asa itu. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang tersisa, mereka membersihkan sedikit teras depan. Dinda menghubungi beberapa teman yang masih mau datang, meyakinkan bahwa gosip itu hanya fitnah. Sore itu, pesta kecil mereka berlangsung canggung. Hanya segelintir orang yang datang. Dan kebanyakan datang bukan karena simpati, melainkan karena penasaran, ingin melihat langsung keluarga yang sedang jadi bahan gosip. Bu Sukma memaksakan tawa. Reza menuang anggur dengan tangan gemetar. Dinda berusaha terlihat ceria, tepat di tengah pesta canggung itu. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, turun seorang utusan dari kantor Pak Jaya, ditemani 2 petugas keamanan dan seorang notaris. Utusan itu berjalan tenang menuju teras. Di hadapan semua tamu, yang langsung terdiam. Dengan suara yang jelas, dia membacakan surat resmi atas nama Yayasan Wijaya Sejahtera dan pengelola tunggalnya. Batas waktu pengosongan rumah telah berakhir hari ini. Seluruh penghuni diminta meninggalkan properti ini segera. Kegagalan untuk mematuhi akan berlanjut ke proses hukum pidana. Tamu-tamu yang hadir membeku. Lalu, satu persatu, mereka beranjak pergi dengan canggung, berbisik-bisik. Pesta yang dimaksudkan untuk menyelamatkan harga diri itu justru menjadi panggung kehancuran mereka yang disaksikan banyak mata. Bu Sukma terduduk di kursi teras. Wajahnya pucat pasi. Dinda menangis di sudut. Reza berdiri mematung, memegang gelas anggur yang kini terasa pahit di tangannya. Saat itulah saya datang. Untuk terakhir kalinya. Saya berjalan masuk ke halaman rumah ayah saya, melewati teras tempat mereka terpuruk. Reza menghampiri saya dengan langkah terhuyung. Anindya, tolong. Jangan begini, kita bisa bicara baik-baik. Aku suamimu. Saya berhenti dan menatapnya. Pria yang dulu saya harapkan akan membela saya. Pria yang justru memilih diam saat barang-barang ayah saya dibuang seperti sampah. Suami, ulang saya pelan. Mas, di mana kamu saat barang-barang ayah saya tergeletak di halaman, basah oleh hujan? Di mana kamu saat ibumu menjual kursi tempat ayah saya dulu duduk? Saat itu kamu bilang, jangan dibesar-besarkan. Reza menunduk, tidak mampu menjawab. Saya tidak sedang membesar-besarkan apapun. Mas, lanjut saya. Saya hanya membersihkan apa-apa yang tidak berguna bagi saya. Persis seperti yang saya katakan di hari pertama saya pulang. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari map saya dan menyerahkannya kepada Reza. Ini gugatan cerai. Pak Jaya sudah menyiapkannya. Kamu boleh tanda tangan sekarang atau di pengadilan. Pilihanmu. Tangan Reza gemetar memegang surat itu. Bu Sukma berteriak histeris dari teras. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini pada keluarga kami. Kami ini darah dagingmu sekarang. Saya menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan sedikit ketegasan masuk ke dalam suara saya. Keluarga, Bu. Keluarga tidak membuang kenangan orang tua satu sama lain seperti sampah. Keluarga tidak merampas rumah yang bukan haknya. Ibu sendiri yang berkata, semua barang ayah saya tidak berguna. Sekarang, hukum berkata, ibulah yang tidak punya hak apapun di sini. Bu Sukma terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi itu bukan air mata penyesalan yang tulus. Itu air mata seseorang yang baru menyadari bahwa istananya dibangun di atas pasir. Saya berbalik kepada para petugas. Beri mereka waktu untuk mengemas barang pribadi. Setelah itu, kunci semua pintu. Mulai besok, rumah ini kembali berada di bawah pengelolaan yayasan. Malam itu, Bu Sukma, Reza, dan Dinda meninggalkan rumah megah di Menteng dengan beberapa koper. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Tidak ada teman yang datang membantu. Mereka pergi seperti yang pernah mereka lakukan pada kenangan ayah saya. Diusir tanpa kehormatan.
Saya berdiri di teras, menatap gerbang besi tinggi yang perlahan tertutup di belakang mereka. Saya tidak merasa puas dengan cara yang kejam. Saya hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya berhasil membersihkan racun dari dalam tubuhnya. Setahun telah berlalu sejak malam itu. Rumah peninggalan ayah saya kini telah saya kembalikan ke wujud aslinya. Saya membongkar semua renovasi norak itu. Saya mengembalikan nuansa Eropa klasik yang dulu ayah cintai. Setiap perabotan antik yang sempat dibuang, yang berhasil saya selamatkan malam itu, kini saya tempatkan kembali. Di salah satu ruangan, saya membuat sebuah ruang khusus. Bukan sekadar gudang, tapi sebuah museum kecil yang penuh cinta. Di sana, saya menyimpan lukisan ayah, jam antiknya, buku-bukunya, dan kursi jati tua yang berhasil saya tebus kembali dari pembeli sebelum sempat dipindah tangankan. Di dinding, saya gantung foto ayah sedang menggendong saya kecil di teras rumah ini. Foto yang dulu saya pungut dari genangan air. Yayasan Wijaya Sejahtera kini berkembang pesat di bawah kepemimpinan saya. Beberapa bulan lalu, kami meresmikan kembali gedung yayasan setelah pemugaran. Dalam acara itu, saya berdiri di podium dan menyampaikan pidato tentang satu hal yang ayah selalu ajarkan, integritas dan menjaga warisan. Di samping saya, berdiri Pak Jaya dan Mbak Sisil, dua orang yang setia menemani saya melewati badai itu. Sementara itu, kehidupan Bu Sukma, Reza, dan Dinda terus merosot. Mereka berpindah-pindah tempat tinggal, dari kontrakan ke kontrakan yang semakin sempit. Reza, yang dulu hidup dari status istrinya, kini bekerja serabutan. Konon, suatu hari dia melihat berita peresmian yayasan di televisi. Sebuah warung tempat dia bekerja. Di layar itu, dia melihat saya, mantan istrinya, berdiri tegak dan tersenyum di puncak kejayaan. Katanya, Bu Sukma yang kebetulan ada di sana menangis. Bukan air mata kemarahan, melainkan penyesalan yang datang terlambat. Saya mendengar kabar itu tanpa rasa puas dan juga tanpa rasa kasihan. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Dinda, kabarnya, kini hidup berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidak pernah betah lama. Rasa percaya diri palsu yang dulu dia bangun dari kekayaan kakaknya kini telah runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi teman sosialita yang mau mengangkat teleponnya. Lingkaran yang dulu dia banggakan adalah lingkaran yang sama, yang kini menjadikannya bahan cerita di setiap jamuan makan. Mereka bertiga, kabarnya, kini saling menyalahkan tanpa akhir. Bu Sukma menyalahkan Reza yang lemah. Reza menyalahkan ibunya yang gegabah. Dinda menyalahkan keduanya. Rumah tangga yang dulu mereka bangun di atas ambisi merebut warisan orang lain, kini hancur oleh ambisi itu sendiri. Kembalinya kemewahan bagi mereka hanyalah mimpi kosong yang tak akan pernah terwujud. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai kesabaran seseorang sebagai kelemahan. Dan jangan pernah meremehkan apa yang diperjuangkan orang lain dengan sepenuh hati, hanya karena di matamu itu terlihat tua dan tak berharga. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bekerja keras, mandiri, namun tetap memilih bersabar demi sebuah rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Mereka menelan setiap penghinaan, berpikir bahwa mengalah adalah bentuk cinta. Padahal ada batas di mana mengalah berubah menjadi mengizinkan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza, bukan jahat secara terang-terangan, tapi pengecut dalam diam. Pria yang memilih menutup mata demi ketenangan sesaat, sampai akhirnya kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang karena rasa cemburu atau ketakutan kehilangan kuasa, memperlakukan menantu seperti pesaing yang harus ditaklukkan. Mereka lupa bahwa rumah yang dibangun di atas penghinaan tidak akan pernah benar-benar menjadi rumah. Suatu sore, saya berjalan-jalan di taman rumah saya. Saya menatap gerbang besi yang kini selalu tertutup rapat. Saya tersenyum. Bukan karena saya senang melihat mereka menderita, tapi karena saya bangga pada diri saya sendiri, yang akhirnya berani mengambil tindakan. Saya tidak lagi mencari cinta yang harus saya beli dengan harga diri. Saya mencari kedaulatan atas diri saya sendiri, dan saya telah menemukannya. Saya membuktikan
bahwa seorang perempuan bisa berdiri tegak, sukses, dan bahagia tanpa bergantung pada pria yang salah. Rumah ayah saya kini terasa hangat kembali, bukan karena cat mahal atau lampu kristal, tapi karena ia kembali menjadi rumah yang dipenuhi kehormatan. Harga diri dan integritas memang tidak ternilai harganya. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkan apa yang Anda miliki. Karena kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk membersihkan hal-hal yang tak berguna dari hidup Anda. Bahkan, jika hal itu adalah orang-orang yang menyebut diri mereka keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk bertahan dalam penghinaan, atau memilih untuk berdiri dan merebut kembali apa yang menjadi hak kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.